Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu kita harus selalu menginvestasikan waktu kita untuk mendengar ataupun belajar firman. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayat 20 dan 21, firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita orang yang berbahagia menurut Tuhan. Siapakah sesungguhnya yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia menurut perspektif ilahi, menurut pandangan Sang Pencipta kita, ataupun menurut firman Tuhan? Dan saya percaya apa kata Tuhan, apa kata firman, itu ya dan amin, itu yang betul, itu yang sungguh-sungguh betul, dan itu tidak salah. Karena itu mari kita belajar untuk menyamakan persepsi hidup kita dalam menjalani hidup sesuai dengan persepsi ilahi, secara khusus dalam hubungan dengan orang yang berbahagia. Siapakah orang yang berbahagia menurut firman ataupun menurut Tuhan? Dalam beberapa ayat ini kita akan belajar. Yang pertama dalam ayat 20, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga." Hal yang pertama, orang yang berbahagia menurut kacamata Tuhan, menurut pandangan Tuhan, adalah orang yang miskin. Sudah barang tentu miskin di sini bukan miskin secara jasmani, tetapi miskin di sini dalam arti figuratif yang menunjuk kepada orang yang tidak punya daya apa-apa, tidak punya gantungan apa-apa, tidak punya harapan apa-apa, sehingga dia hanya berharap kepada Allah saja, hanya beriman kepada Allah sepenuhnya. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Orang yang beriman sepenuhnya kepada Allah, yang hanya menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, yang disebut di sini sebagai orang miskin. Itulah orang yang berbahagia menurut Tuhan. Kenapa dia berbahagia? Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Siapa yang empunya kerajaan Allah? Orang yang miskin, yang tidak punya sandaran apa-apa, hanya bergantung dan beriman sepenuhnya kepada Allah. Itulah orang yang empunya kerajaan Allah. Itulah orang yang memenuhi syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kalau begitu kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak bergantung kepada siapa-siapa, bergantung kepada apa-apa, tapi hanya bergantung beriman sepenuhnya kepada Allah. Karena orang seperti itulah yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia menurut Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-21, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Yang kedua, siapa yang berbahagia menurut Tuhan? Yang kedua adalah orang yang lapar akan firman. Orang yang lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi hal yang kedua, orang yang berbahagia menurut Tuhan adalah orang yang selalu rindu akan firman. Orang yang selalu rindu akan kebenaran, yang disebut sini sebagai lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi kepuasan mereka itu datangnya dari Tuhan karena mereka orang yang lapar akan kebenaran.
Jadi orang yang berbahagia menurut Tuhan yang kedua adalah orang yang selalu rindu akan firman. Selalu lapar akan firman, selalu mau belajar firman, selalu mau mendengar firman, selalu mau membaca firman, selalu mau membagikan firman, selalu mau melakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Itulah orang yang berbahagia menurut kacamata Tuhan. Kenapa dia berbahagia? Karena dia akan mengalami apa yang namanya kepuasan itu. Yang ketiga, siapa orang yang berbahagia menurut Tuhan? Masih dalam ayat 21 bagian B, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Yang ketiga, siapa yang berbahagia menurut ayat ini adalah orang yang menangis karena ketidakbenaran. Menangis karena ketidakadilan, menangis karena kejahatan atau dosa. Itulah orang yang berbahagia. Atau dengan bahasa lain, orang yang menangis di sini adalah orang yang berduka, melihat ketidakbenaran, orang yang merasa sedih karena dosa merajalela. Itulah orang yang berbahagia, yang disebut dalam ayat ini sebagai orang yang menangis. Artinya orang yang bersedih. Seharusnya sebagai umat memang kita harus belajar bersedih karena ketidakbenaran, bersedih karena kehidupan dalam dosa, karena kejahatan. Kita harus selalu hati kita sedih. Ketika melihat orang berbuat dosa, berbuat kejahatan, hati kita berduka atau sedih atau menangis. Itulah orang yang berbahagia di mata Tuhan. Kita belajar untuk kita selalu punya seperti itu. Yang ketiga, siapa orang yang berbahagia? Yang keempat, siapa yang berbahagia menurut kacamata Tuhan? Ayat 22 dan 23, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Hal yang keempat, orang yang berbahagia menurut Tuhan, menurut firman, adalah orang yang dibenci karena nama Yesus. Orang yang dikucilkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Itu disebut orang yang berbahagia. Kenapa? Karena upahnya besar di sorga. Jadi jangan berkecil hati ketika kita dibenci orang hanya oleh karena iman kita, hanya karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus pun sudah mengalami akan hal itu. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia bila kita ditindas oleh karena kebenaran, bila kita dianiaya, disingkirkan, ditolak hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Karena firman Allah berkata, upahmu besar di sorga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena firman-Mu hari ini yang mengajar kami orang yang berbahagia menurut Tuhan. Ternyata orang yang berbahagia menurut Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang lapar dan haus akan firman, orang yang senantiasa berduka karena dosa, kejahatan, dan juga orang yang mau dibenci karena nama Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.